Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan ketiga untuk di praktikum elektronika digital, kita akan bahas selanjutnya terkait multiplexer dan demultiplexer ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memahami rangkaian dasar proses multiplexing dan demultiplexing pada pengolahan data. Di sini IC yang saya gunakan, saya menyesuaikan dari virtual breadboard yang ada ya, karena kita pakai simulasi. Jadi yang ada adalah 74139 dan juga CMOS 4539. Jadi nanti dua ini adalah IC multiplexing, satunya demultiplexing. Ya, kalau yang 4539 adalah multiplexing, kalau yang 74139 adalah yang demultiplexing. Untuk multiplexing sendiri, ini bisa juga dibaca di landasan teori ya. Jadi biasanya digunakan untuk pemilihan data. Jadi kalau multiplexing dari banyak channelnya atau banyak inputnya, jadi dipilih salah satu. Atau mungkin bisa juga kalau inputnya 4 ya, dari inputnya 4, outputnya 1. Inputnya 8, outputnya 2, dan seterusnya. Kalau untuk yang demultiplexing berarti kebalikannya, dari inputnya sedikit, outputnya bisa banyak. Jadi kalau misalnya inputnya 1 bisa jadi 4, atau bisa jadi inputnya 2 jadi 8, dan seterusnya. Jadi tergantung IC yang digunakan nanti. Dan kita bisa lihat dari datasheet masing-masing. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu untuk yang di ini ya, datasheet ya. Jadi untuk yang CMOS 4539, di sini sudah ada keterangan, jadi dia dual 4 input multiplexer. Di sini kenapa ada dual multiplex 4 input ya? Karena di sini sebenarnya ada dua multiplexer, bisa kalian pilih mau yang A atau yang B. Jadi dipilih salah satu aja, terserah mau yang mana. Nanti kita lihat di sini kalau misalnya pakai yang A, berarti inputnya juga pakai yang ada hurufnya A. Outputnya juga yang A. Jadi yang bawah ini ya. Kalau mau pakai yang B, berarti pakai yang atas. Jadi kita bisa pilih, atau mau dua-duanya juga boleh. Tapi untuk praktikum ini kita bisa pilih yang bawah atau yang atas. Gitu ya. Dan di sini ada. Jadi di sini inputnya ada 4 ya, I0A, I1A, I2A, I3A, atau I0B, I1B, I2B, I3B. Boleh dipilih salah satu. Kemudian S0 sama S1 ini adalah selektornya. Jadi dia memilih mana input mana yang akan dipilih, karena nanti outputnya cuma satu. Dari 4 ini dipilih salah satu untuk dapat outputnya. Nah ini IA sama IB ya, ini salah satu. Kalau misalnya pakai yang bawah ya yang bawah ini aja, pakai IA. Kalau enable ya, jadi dia hanya aktif low. Jadi dia hanya aktif pemilihan selector inputnya kalau nilainya low. EB-nya juga sama. Kemudian untuk OA atau OB ini adalah outputnya. Jadi inputnya 4, outputnya 1 ya. Kita bisa pilih salah satu, mau yang terserah, mau yang bawah atau yang di atas. Untuk data tabel kebenarannya, di sini karena dia tadi enable-nya aktif low ya. Jadi kalau enable-nya baik ini bisa A, bisa B ya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau enable A atau B-nya high, ya dia apapun selektor inputnya dia nggak akan jalan. Karena dia hanya enable low aja. Jadi kalau misalnya enable-nya kita low kan, nah di sini ada kombinasi selektor inputnya. Jadi saat selektor kombinasi inputnya adalah keduanya low, nah outputnya yang dipilih adalah I0. Jadi kita bisa tulis di sini ya, S0, S1, enable-nya pasti low. Nah kemudian di sini inputnya ada I0A, misalnya ya, saya pakai yang A, enable 0, enable input A1, input 1A, input 1B, 2A, nah kemudian input 3A. Outputnya cuma satu, output A. Kita bisa pilih di sini, ya,
low, kemudian ini saat ini ya low, misalnya di sini low, di sini high, low, high misalnya. Outputnya dia akan pilih hanya yang ada di I0 aja. Jadi apapun yang dikeluarkan I0 dia akan keluarkan. Nggak peduli di sini high, nggak peduli di sini low, apapun dia hanya peduli di sini. Ya, saat ininya low, low lagi, kemudian ini high, ini mau low, mau high, mau low. Yang dipilih adalah yang I0A. Outputnya H. Jadi biasanya di sini ditulis, karena dia nggak peduli untuk yang lain, biasanya ditulis dengan simbol X. Apapun nilainya artinya begitu ya. Jadi state is immaterial. Jadi apapun nilainya, nggak peduli, pokoknya dia nilainya yang dipilih adalah yang I0A. Kalau misalnya enable low, kemudian ada kombinasi high, low ya, berarti output yang dipilih adalah yang di input 1A. Jadi di sini apapun nilainya, mau high, mau low, sisanya di sini dia akan hanya memilih yang ada di input 1A. Jadi di sini juga low. Itu dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya ini low, di sini high, low tetap, nah dia yang dipilih adalah yang input 1. Apapun nilainya di sini. Kalau untuk yang low high, berarti yang dipilih adalah yang I2. Kalau high, high, keduanya high ya, berarti input yang dipilih adalah input yang ketiga. Gitu dan seterusnya. Nanti di tabel bisa kalian lengkapi. Ini adalah tabel kebenarannya. Jadi disesuaikan nanti dengan ini. Cocok atau enggak hasil praktikumnya. Gitu ya. Jadi di sini untuk multiplexing, inputnya banyak, outputnya cuma satu. Di sini kasus ini untuk yang CMOS ini, dia inputnya 4, outputnya cuma 1. Ada juga ya nanti kalau misalnya dipakai inputnya 8, outputnya 2, misalnya ada yang outputnya inputnya 8, outputnya 1, tergantung IC, gitu ya. Untuk selanjutnya yang di multiplexing, di multiplexing saya pakai IC 74139. Nah, di sini mereknya juga macam-macam. Ada dari Motorola, ada dari NI, ya sama. Nanti tergantung datasheetnya masing-masing. Kalau yang di sini dia juga pakai 2, ada I0A, I1A, outputnya OA 0O, 0A, O1A, dan seterusnya. Jadi bisa pakai yang ini, yang atas ini ya, yang atas ini, atau yang bawah ini. Jadi kalau di sini, karena dia multiplexing, berarti inputnya sedikit, outputnya banyak. Kalau kasus di sini berarti dia ini inputnya ada 2, outputnya ada 4. Baik yang A maupun yang B sama. Nah, kemudian outputnya 4. Di sini juga ada enable, sama seperti tadi ya. Jadi harus enable-nya apa? Kalau misalnya di sini sesuai datasheet, kita harus lihat dulu. Enable-nya low kalau nggak salah. Nah ini ya, enable active low. Jadi dia hanya akan bernilai atau jalan selektornya kalau enable-nya dalam keadaan low. Kemudian ini I0 sama A0 sama A1 ini adalah inputnya. Jadi nanti dari 2 ini bisa jadi outputnya 4. Nanti dari kombinasi. Jadi kombinasi biner dari kedua inputnya. Kemudian outputnya di sini dari A0, O0 sampai O3. Jadi ada 4 ya. Dan dia ditulisnya active low. Jadi kalau misalnya selektornya jalan, ya dia akan mati lampunya. Gitu. Oke, kita lihat di datasheet ya. Di tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya ini sebenarnya di dalamnya sebenarnya di dalamnya IC ada gerbang logika seperti ini. Ya. Ada NAND, ada OR. Nah, ini adalah kombinasi ini sebenarnya gimana caranya dia bisa mengeluarkan dari inputnya sedikit jadi inputnya banyak. Kalian bisa lihat di sini karena tadi enable
aktifnya low, jadi saat dia kondisi high, nggak peduli ininya high atau low, dia tetap nyala, lampunya nggak akan berubah. Karena tadi selektor akan aktif saat outputnya saat low ya. Jadi dia akan berubah. Kalau misalnya selektornya ada, dia mati lampunya gitu. Dan sebenarnya di sini pakai kombinasi biner. Jadi saat A0 ini sama kayak 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Ya, jadi ingat-ingatnya lebih gampang. Ini aktif low, jadi dia akan aktif saat kondisi low. Nah, saat dia ini kalau misalnya 2 pangkat 0 ya, low berarti dia anggap aja ini 0, di sini juga 0. Maka yang output yang akan dipilih adalah O0. Yang mati adalah O0. Kalau di sini high berarti ada nilainya di sini 2 pangkat 0 itu berarti 1 ya. 2 pangkat 0 berarti 1. Di sini low-nya nggak ada berarti 0. 1 tambah 0 jadi 1. Jadi yang keluar adalah O1 outputnya. Atau yang mati adalah 1, sisanya high ya. Jadi ini selektornya kerjanya seperti ini. Kemudian di sini low berarti 0, high ini ada berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti 0 plus 2 jadi 2. Yang mati di sini. Sisanya high. Kemudian saat high berarti di sini 2 pangkat 0-nya ada berarti 1. Ya, kemudian 2 pangkat 1 dia ada jadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. Yang mati adalah output 3. Gitu ya gampangnya. Jadi dia selektor inputnya ini berfungsinya sebagai seperti ini. Sisanya nanti outputnya high semua. Yang bergerak adalah yang low. Karena tadi outputnya adalah aktif low. Di sini arti X berarti don't care, sama seperti tadi, nggak peduli dia high, nggak peduli low, apapun nilainya, yang penting dia saat enable high, ya outputnya semuanya nyala, nggak ada yang mati. Gitu ya. Ini cukup mudah, dan kita langsung ke breadboard seperti biasa. Saya pindah dulu. Oke, seperti biasa kita keluarkan ini virtual breadboard-nya. Kita pasang dulu juga VCC sama ground ya, biar terbiasa. Saya pasti langsung taruh di atas sama di bawah. Kemudian kita bisa pasang IC-nya. Kita pasang yang CMOS dulu ya, yang multiplexing dulu. Tadi CMOS-nya 4539. Oke, 4539 kita bisa, kalau misalnya lupa, kita bisa lihat lagi datasheet atau di zoom in aja dari situ bisa. Sama ya. Terkadang kita nggak tahu juga datasheet yang dipakai mereknya apa. Kadang kalau beda merek juga datasheetnya beda. Jadi harus kita cek dulu. Di sini kaki ke-6 adalah I0A, kaki ke-5 adalah I1A. Ya, kita lihat ini aja. Enable A, S1, dan seterusnya ya. Kita cek. Kalau kita zoom in, oke, IA ya, sama S1. Kemudian ini I3A, I2A, I1A. Ya, sama. Berarti kita bisa pakai ini, datasheet-nya. Oke. Kita pasang dulu VCC ground ya. VCC ada di kaki 8, ini 8 ya, berarti 16 ya. Di kaki 16 kita bisa pasang gini. Mau diganti warnanya juga boleh.
Kemudian yang ground di kaki 8. Berarti ini kalau mau diganti black juga boleh. Sorry. Oke. Kemudian kita baru pasang, kita mau pakai yang mana, A atau B. Kalau saya pakai yang ini aja ya, yang bawah. Jadi kita pasang, karena ini enable dia harus ada low high, kita pasang pakai deep. Nah, kita pakai deep, boleh. Kalau mau langsung yang deep 4 juga langsung, ini karena berurutan ya, nggak masalah juga. Kalau mau daripada satu-satu, misalnya ini langsung deep 4, itu juga boleh. Nah, kayak gini. Tapi ini boleh lah. Ya, oke. Gini ya, nggak masalah. Atau satu-satu juga sama harusnya. Outputnya, oh ini kayak gini. Geser satu lagi. Kurang satu untuk yang S. Oke. Kemudian output, kita kasih LED. Outputnya karena cuma satu. Oke. Ya, kayak gini tinggal di run. Kita sesuaikan, samakan dengan ini, enable low ya. Kemudian selektornya kita cek sama datasheet. Tabel kebenarannya, dia selektor S1 sama S0. S0-nya di mana ya? Oh, S0-nya ada di atas, belum saya sambungkan. Oke. Saat S0 sama S1-nya low, berarti I1, input 0 ya yang keluar. Jadi kalau input 0A kita nyalakan, nah dia akan berubah. Kalau ini kita matikan, kemudian ini yang lain nyala, mati, nyala. Nah, nanti tinggal dicatat low high ya. Nggak akan berubah. Dia akan berubah kalau ininya nyala. Kemudian saat selektor inputnya low, high sama low ya. S0-nya high, ini ya low, berarti kita lihat di I1 inputnya. Jadi dia akan nyala saat input satunya nyala. Jadi apapun nilainya yang lain nggak peduli, yang penting dia hanya pilih di I1A. Kalau S1-nya high sama low, ya berarti ada di kaki inputnya, outputnya bergantung pada I2. Jadi ini akan nyala. Sisanya yang lain mau diapain, dia nggak akan berubah. Itu ya. Kemudian saat semuanya high, nah dia ganti di I3. Baru ini bergerak. Yang lainnya mau diapain juga nggak berubah. Gitu ya. Ini adalah untuk yang multiplexing. Kita bisa kasih tanda juga di teks seperti biasa untuk biar tahu ini IC apa gitu ya. Nah, kita bisa kasih keterangan. Multiplexer atau multiplexing boleh. Kemudian untuk yang satunya, kita ganti ke demultiplexer.
Kalau demultiplexer berarti kebalikannya, inputnya sedikit, outputnya banyak. Demultiplexer. Kita pakai untuk demultiplexer IC 74139. Oke. Kita cek ini enable ada di kaki pertama, kemudian input ya sama seperti yang tadi. Jadi kita gabung, kita ini kan VCC dulu. VCC ada di kaki. Ini. Kalau mau diganti boleh untuk warnanya. Nah, oke. Kita tinggal kasih untuk yang crown. Oke. Kita tinggal sambungkan sama seperti yang tadi dikasih dip. Kalau untuk digital dia lebih mudah ya karena nggak pakai kabel-kabel. Jadi acuannya IC. Nah, kita kasih di sini 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya. Berarti ini kurang 3 lagi. Kita kasih dip sisanya yang single. Sorry, sebentar. Ini kan inputnya 2, outputnya banyak ya. Berarti ini saya hapus, saya ganti lampu. Lampunya mau 4 langsung boleh, karena ini outputnya 4, inputnya 2. Jadi 1, di sini simbolnya Y ya. 1 Y0, 1 Y1, 1 Y2, 1 Y3, dan seterusnya. Ini adalah inputnya. Kemudian enable yang satunya di atas. Select-nya satunya di atas. Oh enggak, dia nggak pakai selektor ya. Sebentar. Kita cek lagi di dataset. Nah, dia cuma pakai, oh ya nggak ada selektornya. Dia langsung enable aja, kemudian selektornya pakai A0 sama I1. Oke. Kita langsung run, udah benar ya. A0-nya, A1 ini adalah input, ini enable active low, sisanya ini adalah output. Ada output yang 0, 1, 2, 3. Kita cek data kebenarannya. Kemudian kita run. Demultiplexing. Saat enable low, semua low ya. Kemudian ini ya A0, A1 low, semua dia ini active low 74139. Sebentar, ini belum sambung ya. 74139. Sebentar, kita cek dulu lagi ini ground-nya apakah dia ada efek ya. 7419.
ground, VCC, kemudian dip. Saya coba dipnya ganti, mungkin itu tadi nggak connect ya. Sorry, LED-nya. Saya pakai yang satu-satu coba. Harusnya di sini nyala ya. Apakah ada yang belum tersambung? Sebentar. 74139. Iya benar. Saya coba bikin baru ya. Mungkin ini VBB saya yang agak crash atau mungkin saya save dulu. Saya taruh desktop dulu aja deh, biar gampang. Oke, saya ganti, mungkin ini saya close. Saya bikin lagi, new. Oke, saya kasih virtual breadboard seperti biasa, VCC, grounding, ya kemudian IC 74139. Kemudian dipnya, kemudian LED. Saya hubungkan VCC sama grounding. Oke, dia nggak ada perubahan ya. Coba mungkin kita ganti IC yang lain untuk IC demultiplexing. Tujuh empat satu lima lima, coba kita cek ada nggak ya. Nah ini ada juga. Coba kita ganti pakai ini.
Cuman ininya agak berubah ya, outputnya sama, ini selektornya yang di kaki 1. C1 sama G1. Coba kita cek lagi datasheet-nya. Oke, C adalah enable ya gantinya, kemudian kita cek datasheet-nya. HAS ini bisa sampai 3 line to 8 line ya, atau 1 sampai 8. Nah, di sini kombinasinya bisa lebih banyak, karena select-nya ada 3. Jadi kalau 3 berarti ya bisa sampai 2 pangkat 3 ya, artinya sampai 8 output-nya. Kalau yang di sini kita pakai 2 dulu. Stroke-nya 1G, kemudian select-nya AB. Kita cek AB-nya ada di mana. AB-nya ada di 3 sama kaki 13. Kemudian yang 1C ini adalah data 1C. Kita pakai yang 1 aja dulu. Sama seperti tadi konsepnya ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Nanti yang kalau 2 pangkat 0 ya yang ini yang mati. Oke, select low, ini low. Ini data 1C. Saya kasih gini aja biar. Oke, berarti yang di sini ini A-nya kurang 1, kita kasih selektor. Oke, outputnya ada 4 ya. 1 Y0, Y0-nya cuma dari sini, dari kanan 1, kemudian 2, dan Y3. Ini adalah selektor inputnya, strobe-nya dia active low, datanya yang 1C active high. Oke, coba kita run. Dia active low untuk strobe, kemudian ini active high, kemudian ini low. Ini kenapa dia nggak mau jalan sama sekali ya? Sama aja ini virtual breadboard saya mungkin. Sebentar saya mungkin close dulu ini virtual breadboard-nya. Oke, ini sepertinya yang bermasalah adalah IC 74-nya, 74XX. Jadi saya coba ganti pakai CMOS aja ya. Pilihannya di sini saya cari CMOS yang demultiplexing. Jadi saya ketemu beberapa dan saya pakai salah satunya 4555 aja. Jadi ini saya balik lagi ke yang tadi, yang di awal ya, yang gabungan. Untuk saya ubah, saya close dulu. Saya open yang tadi yang gabungan antara multiplexer sama demultiplexer. Nah, saya ganti ini ya. Untuk jadi bukan masalah ini. Ini saya coba hapus, ini hapus, nggak masalah, ini bisa udah connect. Ya, ini juga jadi sesuai jadi sama tadi. Sorry, BCC-nya saya hapus. Nah, oke, ini. Nah, saya ganti CMOS 455. CMOS 455 kita nanti sesuaikan sama datasheet juga. Oke. Untuk letaknya saya rasa sama ya, sesuai dengan datasheet, sama dengan 74139 kalau kita zoom in di sini. Nah, di sini ada enable juga, kemudian
A0A, A1A, outputnya 4, grounding sama, VCC sama. Di sini mau pakai yang bawah atau yang atas sama ya. Mau yang B atau yang A. Kita pakai yang A dulu. Oke, kita coba run. Sebentar. Kita sesuaikan juga sama datasheet. Oke. Jadi secara ini tadi sama ya. Jadi 455 kita lihat di sini dia ada 2 demultiplexer, yang ini enable, ini input AB, kemudian ini outputnya ada 4. Sama seperti 74139. Data kebenarannya, nah di sini kita lihat yang 455 sama juga saat saya keluarin dulu. Oke. Saat enable active low ya. Jadi dia baru selektornya aktif juga. Cuman di sini bedanya kalau yang di 74139 tadi aktifnya adalah low, yang di sini aktifnya adalah high. Jadi saat ini sama seperti tadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ya. Saat 2 pangkat ini 00 berarti nggak ada yang jalan ya. Berarti di sini 0, di sini 0. Yang aktif adalah key 0. Nah, cuman aktifnya adalah nyala lampu, yang lainnya mati. Kalau tadi 74139 yang lainnya nyala, yang itu mati ya, di satu selektornya mati. Ini kebalikannya, jadi ini aktifnya high. Kalau 01, berarti ini 2 pangkat 0-nya ada, 2 pangkat 0 itu 1 ya. Di sini 0, dari 1 plus 0, 1, berarti dia yang aktif adalah di output 1. Kemudian di sini B yang nyala, berarti 2 pangkat 1, artinya 2. Di sini 0, 2 plus 0 jadi 2, yang aktif adalah key 2. Kemudian yang di sini nyala semua berarti 2, di sini 1, 2 plus 1 yang nyala 3. Ya, sama seperti yang tadi. Kita coba cek di data ini. Kalau kita run, oke. Ini aktif low ya. Kemudian yang ini coba kita low dulu ya, karena low A0-nya 2 pangkat 0, A1-nya 2 pangkat 1, dua-duanya 0 berarti yang outputnya yang nyala adalah output 0. Kemudian ini nyala 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 yang nyala berarti di sini output 1. Kemudian kita ganti 2 pangkat 1 yang nyala adalah 2. Kalau mau 3 berarti ya 2 pangkat 0 sama 2 pangkat 1 nyala semua ya, jadi 3. Ini adalah contoh untuk demultiplexing, jadi kombinasinya ada juga yang kombinasinya sampai 3. Jadi sampai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 3. Nanti kalau 2 pangkat 3 berarti ya bisa sampai outputnya 8. Ada di beberapa IC, jadi kalian bisa cari, kalian bisa coba juga. Tergantung kebutuhan outputnya mau output sampai berapa. Jadi intinya kalau demultiplexing dia inputnya sedikit, outputnya banyak. Kalau multiplexing inputnya banyak, outputnya sedikit. Ya, jadi dipilih kalau yang ini. Oke, mungkin dari sini sekian. Mungkin tadi yang error adalah IC-nya. Kalau misalnya di tempat kalian tidak masalah, silahkan pakai IC yang sebelumnya, 74139. Tapi kalau memang error, mungkin coba pakai yang CMOS. Jadi yang lebih banyak pilihan di VBB ini adalah CMOS-nya. Jadi CMOS 4539 sama 4555. Ya, nanti tabel kebenarannya sesuai juga untuk data pengamatan disesuaikan dengan kombinasinya ya. Nanti ada tabelnya, silakan diisi sesuai yang kalian lakukan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.